Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi modul 1.1 A8. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam hormat Bapak Ibu yang hebat. Perkenalkan, saya Rina Apriana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 144 Palembang, Sumatera Selatan. Ibu Rananda Vincia adalah pengajar praktik kami dan Bapak Arsan Zumardi adalah fasilitator kami. Adapun definisi pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan yang memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia memiliki dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dalam modul ini, adanya pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 di antaranya adalah guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Artinya lebih mengutamakan aspek kognitif. Guru kurang memahami karakter anak, sehingga murid pasif dan motivasi mereka rendah untuk belajar. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid hanya memahami materi pembelajaran menjadi fokus utama guru. Selain itu, kelas menjadi monoton dan tidak tercipta kolaborasi antar murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya sebelum saya mempelajari modul 1? Yang merubah pemikiran, guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi murid, tetapi guru adalah bagian dari pembelajaran. Guru adalah fasilitator dan penuntun bagi murid. Pembelajaran yang kita lakukan haruslah berpusat pada murid. Menghargai setiap karakter belajar murid, kemudian menumbuhkan karakter baik dan potensi yang ada pada murid dengan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1? Yang merubah perilaku diantaranya yaitu saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Jadi adanya pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan tentunya. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai bakat, minat, kreativitasnya masing-masing. Karena kita tahu bahwa murid itu mempunyai kodrat alam yang harus kita arahkan bentuknya. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat murid sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, tentunya merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Jadi ada nilai-nilai sosial, budaya yang ada di lingkungan sekitar yang harus kita naikkan, harus kita lestarikan dan menjadi pembentukan karakter bagi murid. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi karakter yang ada di dalamnya. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG, di mana pendidikan itu menuntun, bukan menuntun. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, karena permainan adalah bagian dari pendidikan, dan murid akan lebih senang diajak bermain sambil belajar. Adapun kesimpulan
Dalam tugas koneksi antar materi ini diantara lain bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Baiklah Bapak Ibu semua, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.